Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebudayaan, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aja Rahmah dengan NPM 2023009 selaku moderator pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Fahri Esos MAP. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 5 membahas tentang posisi Indonesia dalam kancah politik global. Sebelum memasuki pemaparan materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu dengan anggota kelompok 5. Let's go! Perkenalkan, nama saya Sri Maulida dengan NPM 2023052. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NPM 2023013. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim dengan NPM 2023030. Perkenalkan, nama saya Halimah dengan NPM 2023015. Halo guys, kenalin nama gue Siti Jahra dengan NPM 2023050. Halo, saya Muhammad Nur Huda dengan NPM 2023031. Perkenalkan, saya Ahmad Lupi dengan NPM 2023004. Halo, perkenalkan, nama aku Faisal Ridani dengan NPM 2023012. Saya Kemal Agus Majumiarsa dengan NPM 2023019. Halo semuanya, saya Najar Halisah dengan NPM 2023035. Indonesia memiliki peran penting di kancah politik global. Negara ini telah berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional dan telah berkontribusi pada berbagai inisiatif untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas global. Posisi Indonesia dalam kancah politik global dapat dilihat sebagai negara yang memiliki strategi, memiliki peran penting dalam organisasi internasional, dan memiliki kepentingan yang berbeda-beda dengan negara lain. Dalam kancah politik global, Indonesia memiliki peran antara lain sebagai pendiri ASEAN, penggagas konferensi Asia Afrika, dan promotor gerakan non-blok. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam berbagai forum internasional, termasuk PBB yang telah mengirimkan kontingen Garuda untuk berpartisipasi dalam operasi perdamaian PBB. Indonesia juga telah menjadi tuan rumah untuk perhelatan KTT G20 dan telah berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional terkait isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan. Dengan demikian, Indonesia telah menunjukkan kemampuan dan komitmennya untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas global, serta meningkatkan peran negara ini di kancah politik global. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu Indonesia sebagai pendiri ASEAN. Peran Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN merupakan tonggak gemilang partisipasi tanah air dalam politik internasional. Pada 1967, Indonesia merupakan negara pendiri Organisasi Multilateral Negara Asia Tenggara bersama dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Dunia bahkan mempersepsikan tanah air sebagai natural de facto lead ASEAN, seperti yang dikutip dari International Journal of Advances in Social Science, University of Melbourne, Jumat 19 Mei 2017. Hal itu disebabkan karena sejumlah torehan penting Indonesia pada ASEAN dianggap krusial, baik keberlangsungan politik maupun ekonomi di Asia Tenggara. Selanjutnya, penggagas Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika atau KA adalah sebuah pertemuan tingkat tinggi yang diadakan pada 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Latar belakang terbentuknya KA dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia II, ketika blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet muncul sebagai kekuatan besar yang saling bersaing. Untuk meredakan ketegangan ini, pemerintah Indonesia memprakarsai dan menyelenggarakan
KAA dengan dukungan dari negara-negara di Asia Afrika. Indonesia memainkan peran penting sebagai penggagas Konferensi Asia Afrika atau KAA di kancah politik global. Konferensi ini dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan dibuka oleh Presiden Soekarno. KAA menghasilkan Dasar Sila Bandung yang berisi 10 prinsip pokok perdamaian, seperti menghormati hak-hak dasar manusia, menghormati kedaulatan dan integrasi teritorial semua bangsa, tidak mengintervensi urusan dalam negara lain, dan menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai. Tujuan KAA sendiri meliputi memajukan kerjasama antar bangsa, membahas personal ekonomi, sosial, budaya, dan mencari penyelesaian bagi masalah kedaulatan, nasionalisme, dan kolonialisme, serta memperkuat Asia Afrika dalam usaha perdamaian dunia. Dampak dari KAA terhadap politik global sangatlah signifikan. Konferensi ini meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional, terutama di kalangan bangsa Asia dan Afrika yang mendambakan kemerdekaan dan perdamaian. Dengan demikian, Konferensi Asia Afrika tidak hanya menjadi tonggak sejarah dalam diplomasi global, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan perdamaian, solidaritas, dan kerjasama antar bangsa di Asia dan Afrika, serta memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik global. Materi selanjutnya, pemotor gerakan non-blok. Peran politik luar negeri Indonesia dalam gerakan non-blok adalah sebagai salah satu pelopor yang mengharuskan berdirinya pembentukan organisasi GNB atau gerakan non-blok tersebut. Pendiri gerakan non-blok merupakan reaksi atas perang dingin yang memecah dunia menjadi kedua blok tersebut. Beberapa negara berkembang yang sifatnya netral dan tidak ingin terlibat dalam konflik perpecahan blok barat dan blok timur itu, kemudian menghimpun kekuatan politik dunia melalui gerakan non-blok. Tujuan gerakan non-blok adalah terbagi menjadi 3, yaitu 1. Mengembangkan solidaritas antar sesama negara berkembang dalam mencapai persamaan kemakmuran dan kemerdekaan. 2. Turut serta dalam meredakan ketegangan dunia akibat perseteruan blok barat dan blok timur. 3. Menahan pengaruh buruk yang berasal dari blok barat dan blok timur. Berikut beberapa peran Indonesia dalam GNB. 1. Turut meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada 1991. 2. Menjadi ketua gerakan non-blok pada 1992, di mana Indonesia berupaya menuntaskan masalah utang luar negeri dari negara berkembang miskin. 3. Memperkuat kerjasama antar negara anggota, misalnya Indonesia dan Brunei Darussalam, mendirikan pusat kerja sama teknik selatan GNB di Jakarta. Yang selanjutnya ada Pasukan Pemeliharaan Perdamaian atau yang biasa disebut PBB. Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Indonesia yang dikenal sebagai kontingen Garuda telah berpartisipasi aktif dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian di bawah naungan PBB. Mereka telah dikirim ke berbagai negara yang mengalami konflik seperti Mesir dan Israel, Zaire, Vietnam, Mesir, Irak, Iran, dan lain-lain. Indonesia juga telah berperan sebagai mediator dalam berbagai isu Dewan Keamanan PBB dan telah menjadi tuan rumah untuk beberapa pertemuan tingkat tinggi. Dalam konteks ini, Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Indonesia telah menunjukkan kemampuan dan komitmen kuat dalam upaya mencapai perdamaian global. Selanjutnya masuk ke materi yang kelima, yaitu tuan rumah perhelatan KTT G20. Indonesia telah menunjukkan dan membuktikan peran besarnya di kancah dunia melalui kesuksesan perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 15-16 November 2022. G20 atau Group of 20 adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. Melalui presidensi G20, Indonesia beberapa hal konkret juga telah dihasilkan, antara lain terbentuknya pandemi PON, pembentukan dan operasionalisasi Resilience and Sustainability terus atau RST di bawah EMF untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis serta energi transition mekanisme, di mana Indonesia juga memperoleh komitmen dari JOS Energy Transition Partnership atau JETV sebesar $20 miliar AS.
KTT G20 Indonesia juga menghasilkan komitmen bersama bahwa setidaknya 30% dari daratan di dunia dan 30% lautan dunia dilindungi tahun 2030. Hal ini akan melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah hingga 50% pada tahun 2040 secara sukarela. Materi selanjutnya, tuan rumah perhelatan KTT G20. Apa yang dilakukan Indonesia sebagai rangkaian KTT G20 telah membuktikan Indonesia memiliki kapasitas yang sangat baik sebagai negosiator global. Diplomasi pemerintah Indonesia mampu meyakinkan negara-negara G20 lain bahwa Indonesia adalah mitra yang dapat dipercaya yang ingin menjembatani perbedaan. Dampaknya, selain menghasilkan sejumlah kerjasama antar negara yang sifatnya formal, KTT G20 Indonesia juga telah berhasil menjadi jendela sekaligus etalase bagi pemasaran produk UMKM dan promosi pariwisata ke depan. Dampak lain adalah semakin terbukanya sektor investasi, di mana semakin banyak para calon investor yang melihat Indonesia sebagai negara dengan potensi cerah ke depan. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya sejumlah regulasi pendukung yang memudahkan para calon investor dalam berinvestasi. Usaha Indonesia memperkuat posisi di kancah politik global. Indonesia memperkuat posisinya di kancah politik global melalui beberapa strategi. Yang pertama, Indonesia telah menjadi aktor kunci dalam ASEAN dan G20, serta memiliki peran strategis dalam kancah perpolitikan dan ekonomi global. Yang kedua, Indonesia telah meningkatkan partisipasinya dalam misi-misi pemeliharaan perdamaian PBB dan telah menjadi negara yang aktif dalam berbagai organisasi internasional. Yang ketiga, Indonesia telah meningkatkan diplomasi ekonomi dan telah menjadi tuan rumah untuk beberapa acara pertemuan tingkat tinggi, seperti KTT ASEAN Plus 3 dan KTT G20. Yang keempat, Indonesia telah meningkatkan peran regional dan globalnya melalui pengaruh keutamaan ASEAN dan penyebarluasan nilai-nilai keadilan sosial dan perdamaian. Dan yang kelima, Indonesia telah meningkatkan peran diplomasi yang dilakukan untuk terus berupaya memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan konflik, baik pada lingkup regional maupun global. Selanjutnya kita memasuki materi terakhir. Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam kancah politik global. Yang pertama, stabilitas politik dan keamanan, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Kedua, rivalitas antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang dapat mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Yang ketiga, isu Myanmar yang memerlukan diplomasi aktif Indonesia untuk menginisiasi dialog antar pihak. Keempat, tantangan dalam memajukan kepentingan Indonesia di forum internasional, termasuk dalam isu lingkungan hidup dan kehutanan. Kelima, meningkatnya ancaman terorisme yang memerlukan perhatian khusus dan diplomasi Indonesia. Yang keenam, tantangan dalam memaksimalkan pemanfaatan Indonesia pada organisasi internasional, termasuk dalam meningkatkan peringkat global Indonesia dalam berbagai indikator. Dari penjelasan materi yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang penting dalam kancah politik Indonesia. Indonesia sebagai negara yang besar sudah turut aktif dalam memainkan dinamika perpolitikan global, diantaranya sebagai pendiri dan penggagas ASEAN, KTT Asia Afrika, dan Gerakan Non-Blok. Indonesia juga turut aktif dalam menjaga keamanan dunia dengan mengirimkan kontingen-kontingen Garuda ke berbagai negara konflik. Walaupun Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan, tetapi Indonesia mampu membuktikan dapat bersaing di panggung perpolitikan global. Nah, udah tahu kan bagaimana posisi Indonesia dalam kancah politik global? Semoga dari materi yang telah dijelaskan dapat menambah wawasan pengetahuan kita. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling banyak kancah politik global sebelum memasuki membuktikan dapat bersaing di panggung perpolitikan global.
Penutup? Din dan dit, indan kulindit, kepala bergerak-gerak, mencuus. Kepala bergerak. Kata ku hentiakanan. Satu. Yo, what's up bro? Welcome to my vlog. Kedua, rivalitas antara Asia Amerika. Ya lelah letih lapar gitu. Receh, receh dirimu. Yang memperkasai dirinya pembentukan organisasi Hello, pakai tangan kalau kamera. Mana cowok? Mempertahankan posisinya di kancah politik global Indonesia.